kita. Sebelum kita sedikit, kita beberapa menit ke depannya, marilah kita ikhlaskan mengirimkan surah Al-Fatihah ayat 4 kepada pendahulu kita, orang tua kita yang telah berjasa di madrasah ini. Jika saya menyebutkan namanya, mungkin saya tidak mengenal namanya, mungkin bapak ibu bisa menambahkan di dalam hati ketika saya menyebutkan, khususnya bila ruhi, silakan disebutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah tadi dan keputusan kita almarhumah mereka yang telah berpulang kepada Allah sebelum kita dimaafkan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kemudian insyaallah di tempat yang terbaik Allah menuju jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hujan, kita harus Semangat. yang punya hadir dari beberapa saudara-saudara kita harus tetap semangat. Biar lebih semangat, saya awali dengan pantun Bapak Ibu. Anak kakak melompat-lompat, Cakep. menangkap burung tidak dapat-dapat. Cakep. Jika kita semuanya Bapak Ibu hadirin umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pantun terus lagi sedikit bercanda. Nanti kita semua bisa belajar sama. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah, Ibu Rehanun, yang kali ini berhalangan hadir sedang menunaikan aktivitas lain mewakili madrasah kita dalam rutinitas acara madrasah berbagi keliling Sabah. Mudah-mudahan beliau dan urusan lain kita doakan tetap sehat-sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga, yang belum hormati Ibu Wakil Kepala Madrasah bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian para dan perasaan dan humas yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati, yang belum hormati Ibu Kepala Bagian Tata Usaha dan staf-stafnya, Ibu Ajeng Fitri dan staf-stafnya. Kemudian yang ulun hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dicintai dan dirahmati Allah di tengah suasana hujan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan sekali ini sudah sedikit molor dari waktunya, seharusnya jam 9 karena situasi yang tidak memungkinkan. Maka sekarang sudah jam 10 kurang 10. Insyaallah beberapa menit ke depan saya Al-Fakir ini yang sedikit ilmu akan menyampaikan beberapa sedikit pesan dan kesan sebelum meninggalkan madrasah ini. Memang mau kemana? Mau kemana? Iya, tidak mesti lama Bun. Dan mungkin saya
meninggalkan madrasah itu masih tinggal. Mana mau meninggalkan, istri lagi hamil, butuh dari melahirkan. Bercanda ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai jam berapa ini? Wali Lutfi sampai jam berapa kita ini? Tanggal 12, Pak. Setengah 12 lah. Berarti 1 jam setengah. Tidak nyampe, yang udah pakai daging. Bro, amplop siap sudah. Udah siap. Biasanya kalau kita ngotip kan 20 menit lah. Insya Allah kita sama waktunya 20 menit. Kalau lebih 20 menit, tolong Ustadz Mufarno diingatkan ya. Tolong diingatkan. 20 menit tolong. Tiketnya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit tausiah, insya Allah berjudul Al-Istidadu Qabla Maut, persiapan kita sebelum kita mengalami yang namanya kematian, sebelum kita akan dijemput oleh yang namanya ajal. Yang namanya ajal atau kematian Bapak Ibu tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Namun kita tidak boleh takut dengan namanya ajal atau kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami dengan yang namanya kematian. Jangan takut, kita pasti akan mati. Saya akan mati, Pak Polisi mati, Pak Presiden mati, semuanya mati, Pak Mufarno mati, semuanya akan mati kita. Tinggal caranya yang berbeda. Jangan sampai takut yang dengan namanya kematian. Bisa jadi saya belakangan atau Bapak yang duluan. Atau Bapak duluan, saya belakangan. Bang Karno pilih duluan, saya belakangan. Tapi tadi malam saya di SMS malaikat, Pak Mufarno duluan daripada saya. Mudah-mudahan kita panjang umurnya dan bisa beramal sebaik mungkin. Jangan takut yang dengan namanya kematian. Semua kita pasti akan mengalami mati, cuma caranya saja yang berbeda. Kalau kita takut dengan namanya kematian, berarti kita sudah laksanakan perbuatan syirik, takut yang berlebih-lebihan, takut mati karena corona. Caranya berbeda, caranya mati karena Allah sudah mentakdirkan karena wabah virus corona. Tetapi kita jangan sampai takut yang namanya kematian. Kematian pasti datang meniming ajal kita, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Jangan takut yang namanya mati. Semuanya pasti akan mati. Ini ada sedikit di kampung kita ini tentang orang yang mau belajar kaya, ya, ilmu pesugihan. Nah, ini ada berita ilmu pesugihan. Ini bisa kita amalkan yang mau kaya, yang mau sugih. Kalau wali tiket mau sugih, mau beli mobil 5, silakan diamalkan. Jadi ceritanya begini, di kampung kita itu yang namanya kampung Alabiu. Bentar ya, wah ini lebih nyaring nih, tebal lagi amplopnya ini. Di kampung kita ini yang namanya kampung Alabiu. Ini ilmu pesugihan ini, yang mau kaya. Bapak Ibu yang mau kaya silakan diamalkan. Tapi jangan sekali tidak diamalkan, bahaya. Kalau mau dicoba silakan. Jadi ilmu pesugihan orang ini mau kaya. Pada suatu saat si Utuh ini belajar ilmu pesugihan. Kemudian beberapa minggu kemudian istrinya si Utuh ini meninggal. Meninggal istri si Utuh. Ya. Diumumkan di masjid, telah berpulang ke rahmatullah Ibu Akil bin Walu misalnya. Ibu Akil binti Walu meninggal dunia, alamat duka sekian meninggal. Si Akil binti Walu meninggal dunia. Kemudian Fardhu Kifayah sudah siap ini. Fardhu Kifayah sudah siap. Ada memotong kain, ada menyiapkan pupuk dan sebagainya, ada menyiapkan tentang ember yang bersih air. Ya. Fardhu Kifayah melaksanakannya, disiram semuanya, dimandikan dengan syarat Islam. Sudah Fardhu Kifayah, Ustaz selesai, dikafani. Kemudian setelah dikafani, mau diangkat ini,
sama saudara-saudara yang mau dikuburkan karena harus secepatnya. Si Akil binti Waluh ini sudah meninggal kemarin, akan melebihi yang namanya 5 waktu dalam sholat 24 jam. Kemudian si Utuh ini bilang, stop, jangan dulu, sebentar ini, jangan dikubur dulu. Kenapa? Sebentar mau dikubur. Kemudian ketika belum diangkat, masih di bawah, si Atuh ini kemudian, sebentar, saya minta waktu 5 menit. Kemudian si Atuh ini loncat dia ke jenazah istrinya, das, loncat sampai ganti 5 kali, das, loncat 2, 3, 4, 5. Karena orang-orang, wah, ilmu pesugihan lagi, orang tingkat tinggi kan, waduh, bisa jadi orang kaya di kampungnya kan. Bilang, Pak Ustadz, hei si Atuh, kenapa istrinya diloncatin? Saya tahu kamu mengamalkan ilmu pesugihan, tapi bukan saatnya seperti ini. Ini kita lagi berbela sungkawa. Katanya si Utuh ini, mohon maaf Ustaz, ini ilmu pesugihan kelas tinggi. Alasan itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwasanya kata istri saya kemarin pas masih sehat, kamu kalau mau kawin lagi langkain dulu mayat saya. Jadi dirangkain mayatnya 5 kali. Jadi pesan istrinya, kalau mau kawin lagi langkain dulu mayat saya 5 kali baru saya ikhlas. Jadi istrinya itu dilangkain mayat 5 kali. Supaya apa? Ini zaman hujan ini, baju mau nikah, mau kawin, ya kan? Karena si Utuh ini pengen kawin, pengen nikah dia. Dilangkain mayat istrinya agar apa? Bisa menikah lagi, karena zaman hujan ini, dikit hujan. Berkah Allah, kemarin dari KUA di sini mengadakan ini pelatihan supaya nikah, bilang supaya habis nikah dikasih wajangan, kamu kalau nikah biayamu bayar air, bayar listrik, IndiHome, bayar apa Ustaznya ini ngapain, sudah tahu kalau nikah bayar IndiHome, bayar listrik, bayar air, tidak perlu begitu. Tahu kalau habis nikah ada susah ada senangnya, seperti garam dibumbui, hidup bersama, makan bersama, sama-sama susah gitu. Aduh, bilang semua orang juga tahu begitu ya. Kita kembali lagi nih Bapak Ibu, mari kita merenung ya. Di tempat yang berkah ini, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, mari kita merenung yang namanya kematian. Tadi kematian pasti akan menghantui kita. Kita semuanya pasti akan mati, akan meninggal. Cuman caranya saja yang berbeda-beda. Maka dari itu kita jangan sampai terburu-buru, kita jangan sampai haus, terlalu cinta dengan dunia, hubbud dunia, kita meninggalkan dengan hubbul akhirah, cinta dengan akhirat. Cinta dengan dunia boleh proses untuk menuju keberkahan. Untuk apa? Supaya bisa beribadah lagi. Capek-capek misalnya besok cair tamsil, pertengahan minggu ketiga udah cair aja tamsil nih. Yang senyum-senyum cara kita tamsil. Insyaallah Bapak Ibu itu minggu ketiga saat target, bukan saat target. Karena kita sering biasa ngurus yang ibu-ibu yang bapak-bapak yang PNS ini itu minggu ketiga, karena proses lama. Kenapa? Birokrasinya yang lama. Belum buat LPG-nya lagi, belum buat lagi amprahannya lagi. Sampai di diskusi tertahannya 1 minggu. Kemudian dari dinas ngantarnya ke Pemkot 1 minggu, 2,5 minggu. Kenapa yang lama? Birokrasinya yang lama. Itu persyaratan. Dan insya Allah cair juga. Proses menuju akhirat, kesibukan dunia, buat perangkat, kesibukan dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, nikmatin saja dan ikhlas. Itu proses kita untuk menuju keberkahan hidup kita agar apa? Beribadah, ya kan? Karena tanggung jawab kita buat perangkat. Nanti dapat apa? Timbal beliknya, dapat amparan setiap bulan, bisa menghidupi anak, istri kita, untuk menuju bekal apa? Akhirat, kehidupan akhirat. Karena apa? Menghidupkan anak istri sebagian dari ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istidadul qabla maut. Jadi kalau kita merenung tentang yang namanya kematian, gerbang pintu menuju akhirat adalah kematian. Kita tidak lepas dengan namanya kematian. Banyak persiapan-persiapan yang sampai kita terlena dengan kecintaan kita terhadap dunia. Banyak persiapan kita
Saya pribadi di pagi yang berkah ini penghulunya hari hanya memberikan bisa 3 persiapan yang bisa kita amalkan. Bapak Ibu kalau bisa mengamalkan 2 dari salah satunya, alhamdulillah luar biasa. Ya kan, jangan sampai kita terbuai dengan dunia. Kita mati besok, yang mengantar siapa Bapak Ibu? 3. Yang pertama apa? Maluhu, hartanya, amalnya. Bapak ini meninggal, yang antar siapa? Amalnya. Maluhu, mobilnya ngantar, emas istrinya ngantar juga kan, dibawa ke kubur nih, biar kelihatan kan harta warisan banyak nanti misalnya. Hartanya ngantar, mobilnya ikut mengantar. Ya, siapa pun ikut mengantar hartanya. Itu sudah panas itu. Sertifikat tanah sudah panas itu. Akan diperebutkan. Ya. Makluhu, hartanya ikut mengantar. Washabuhu, saudara-saudaranya ikut mengantar, ya kan Bapak, Ibu. Akhirnya pamannya, bapaknya, siapa pun ikut mengantar. Ashabuhu, keluarganya ikut mengantar. Sampai kemana? Ke kubur. Sampai ke kubur ikut mengantar. Sampai di kubur, sang ustaz membacakan talqin, masih menangis dia. Ayah, abang. Ini istri atau suami, cepat betul meninggalkan aku. Padahal sudah menanti itu kekasih baru misalnya, ya kan? Diantar oleh suaminya, istrinya, saudaranya ikut mengantar ke kubur. Sampai 7 langkah dari kubur saudaranya, istrinya, suami mengantar, datang malaikat menanyakan tentang amal ibadahnya. Marrabbuka ma imamuka, itu baru 7 langkah. Kemudian siapa lagi yang mengantar? Wa amaluhu, amalnya juga ikut mengantar. Wa amaluhu, amal kebaikannya mengantar sampai ke kubur. Yang pulang, yang mulik itu ashabuhu, keluarganya, sama maluhu, uang-uangnya ikut pulang, sertifikat tanahnya ikut pulang, di bank uangnya ratusan juta ikut pulang, bahkan jadi uang panas karena akan diperebutkan oleh saudara-saudaranya. Saudaranya ikut pulang, harta ikut pulang, yang tinggal di tempat wa amaluhu, amal kebaikannya yang dia laksanakan, yang dia perbuat dan ikhlas di dunia, itulah yang tinggal nanti di alam kubur kita, yang akan menemani kita Bapak Ibu. Maka dari itu jangan terlalu cinta dunia. Dunia ini hanya menipu, panggung sandiwara, jembatan untuk menuju akhiratnya Allah. Silakan, semua itu adalah diniatkan untuk beribadah. Kuliah S1, S2, S3, S4 sampai S6, semua itu untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Dengan kita bisa kuliah, bersekolah lagi, maka akan dapat tambahan, akan rezeki datang dari Allah. Rezeki itu kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk beribadah kita kepada Allah. Di samping rezeki itu ada haknya orang yang perlu kita keluarkan, yang namanya zakat 2,5% atau lain sebagainya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sudah 10 menit nih. 10 menit lagi kayak Birma ya. Langsung kita poinnya. 3 yang akan kita persiapkan kepada Allah. Yang pertama adalah berbuat sebaik mungkin. Berbuat amal sebaik mungkin. Apa indikatornya? Ya, ingat ya, berbuat amal sebaik mungkin. Kita semuanya akan mati. Sebagaimana Allah cantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuru nabillahi wa kuntum amwatan wa ahyakum tsumma yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
Kata Allah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Ini asbabul nuzulnya ketika orang kafir penduduk Makkah ini ingkar kepada Allah, sombong, ya kan? Kalau tidak salah seperti itu, benar ya? Seperti itu, ingkar kepada Allah, merasa congkak dirinya, berlebihan sombong. Padahal manusia itu yang dulunya tidak tahu apa, bahkan belum terbentuk nyawa, dari gumpalan-gumpalan daging yang ada di dalam perut seorang perempuan, belum bernyawa. Ya, ini. Kemudian Allah menghidupkannya. Wahyakum, menghidupkan. Kumayumitukum, setelah hidup ke dunia, kata Allah, kumayumitukum, Allah mematikannya dengan berbagai macam alasan. Matinya seperti itu, meninggalnya jalannya seperti itu. Kumayuhyikum, kumayumitukum, kemudian Allah menghidupkannya kembali. Jadi di alam barzah, di alam kubur nanti, maka kita akan dihidupkan kembali oleh Allah, akan dapat kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kamu akan dikembalikan seperti Allah, seperti itu. Jadi maksud dari ayat ini adalah kita semuanya akan mati, akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan dibangkitkan nanti di alam kubur oleh Allah dengan waktu yang lama untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Beramal sebaik mungkin. Apa indikatornya Bapak Ibu? Beramal sebaik mungkin. Indikatornya adalah orang yang melaksanakan amal ibadah dengan istiqomah, terus menerus, tanpa terputus. Sebaik-baik amal, amal yang dikerjakan dengan istiqomah, meskipun sedikit. Ini indikator dari berbaik amal, berbuat baik sebaik mungkin. Itu adalah persiapan yang pertama yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Banyak contohnya. Istiqomah, terus menerus. Ambil contoh yang paling sedikit adalah persiapan kita sebelum wafat atau meninggal, melaksanakan sesuatu kegiatan, aktivitas kita awali dengan basmalah, bismillah, dan mengucapkan nama Allah. Ini kan biasa ini, tapi kita sering lupa. Kalau kita amalkan istiqomah, perbuatan yang sekecil ini, berbuat sesuatu minta ridho dan berkah dari Allah. Kalau orang berbuat sesuatu tanpa mengucapkan basmalah, maka pekerjaannya tidak dapat berkah dan terputus. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi kalau orang berbuat sesuatu dan mengucapkan minimal bismillahirrahmanirrahim, maka berkahnya tidak terputus. Ini istiqomah yang sangat kecil, yang banyak kita menyepelekannya. Pekerjaan yang sedikit, tapi kalau diamalkan luar biasa berkah. Persiapan kita sebelum kita wafat dipanggil ke hadirat Allah. Banyak contoh-contoh perbuatan yang istiqomah. Mau tidur, yang susah ini mau tidur, kita awali dengan berwudu. Ambil contoh istiqomah. Ini Ustaz Mufarno diberikan mandat untuk koordinator Asmaul Husna, luar biasa, masya Allah, istiqomah nih. Kalau tidak ada kita ini, beliau yang langsung menghandle membaca Asmaul Husna. Yang sedikit ini luar biasa Ustaz di mata Allah. Karena apa? Istiqomah. Oh iya kan, wah istiqomah. Maaf ya istri-istrinya. Istiqomah luar biasa ini. Perbuatan yang sepele tapi di mata Allah luar biasa fadilahnya. Ya kan? Ibadah. Ya. Puasa. Kalau kita tidak mampu sebulan sekali istiqomah dengan puasa sunnah sebulan sekali. Ustaz, tidak mampu istiqomah itu berat. Minimal istiqomah sebulan sekali mengeluarkan sedikit rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Ya. Ada amalan-amalan lain, orang awet muda atau rezekinya luar biasa, istiqomah itu susah. Dia berinfak membuat
nasi bungkus yang dia sedekahkan ketika hari Jumat, khususan hari Jumat. Banyak tuh. Jadi mungkin sekarang sudah mulai itu. Saya doakan ini hajatnya ini berkah ini yang istiqomah ini hari ini. Amin. Apa isinya? Insya Allah tuh nasi. Amin. Saya doakan orangnya tuh kita sehat-sehat, beliau hajatnya terkabul. Amin. Keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya. Amin. Ya, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bersedekah ini kayaknya satu Farno ini. Wah, plus es buah sama nasi. Subhanallah ini. Subhanallah. Jadi kalau istiqomah Ustaz Farno, rezeki ditambah, istri ditambah, Jumat depan tambah lagi. Jangan sebelum sikil aja Ustaz. Setiap Jumat itu istiqomah itu luar biasa berat, tapi pahalanya luar biasa di motor. Kenapa? Karena perilaku istiqomah ini luar biasa. Itu yang pertama. 3 ya. Itu yang kedua adalah berbuat amal yang insya Allah di mata Allah itu merupakan pahala yang mengalir, yang tidak terputus. Nah, ini yang kedua. Pertama kita bisa lakukan istiqomah walaupun sedikit. Ya. Yang kedua ini, apa salah satunya indikatornya? Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, jika manusia mati maka terputus si amal ibadahnya. Ada 3 perkara yang orang itu bisa mendapatkan pahalanya mengalir terus sampai di akhir. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Oh, ada ibu ya? Baru lihat saya. Selamat datang ibu kepala madrasah, telah tiba di tengah-tengah kita. Iya Pak. Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Itu. Jadi yang pertama adalah amal jariyah, sedekah jariyah. Ini tidak terputus pahalanya sampai kita wafat di dalam kubur, kita berhappy-happy dalam kubur, pahalanya mengalir. Santai kita dalam kubur, mengetek-ngetek, pahala ngalir. Main slot, main apa itu, pahala mengalir tuh. Mobile Legend Ustadz. Mobile Legend, pahala mengalir. Kenapa tidak disiksa? Pahala mengalir. Kenapa? Sedekah jari, amal yang ibadahnya luar biasa, amal jariyah. Ini saya mau saran di Bu Madrasah. Saran. Ini kan setiap bulan ini majelis taklim nih. Kalau bisa karena masih kotak-kotak sedikit dijalankan nanti. Tidak apa-apa diisi mau 2.000. Itu urusan sosial tuh lain lagi sosial. Mau dapat sedekah jariyah enggak? Mumpung kita ada perbaikan di atas nih nah. Saya sering ngopi sama Habib Agus. Masya Allah Ustadz, Masya Allah. Yang uang-uang kemarin tuh mau dialihkan banyak di renovasi atap ini. Mudah-mudahan terwujud kita ini nah. Bocor berapa 1 jengkal di atas air. Mumpung masih pembangunan. Ya, jadi kalau bisa dijalankan setiap majelis taklim ini ada kotak jalan ini. Insya Allah Ustadz, Insya Allah. Apalagi Insya Allah. kita ini lain sosial loh ya. Majelis taklim ini kan ibu kepala sebulan sekali. Jadi pasti habis gajian itu. Pasti itu. Apa salahnya kalau kotak berjalan 10.000 kah 5.000? Ini bukan sosial loh ya, bukan buat masjid, bukan. Insya Allah kan kita manfaatkan. Kalau lebih lumayan bisa beli semen, beli seng buat apa? Buat nambah-nambah di atas. Itu yang namanya sedekah jariyah yang bermanfaat. Pahalanya insya Allah sampai kita mati nanti meninggal akan terus mengalir pahalanya. Kemarin yang dipotong untuk tuktinya dana talangan luar biasa. Saya doakan itu kabul hajatnya. Amin. Karena diibaratkan tuh surah Al-Baqarah mengatakan nyumbang 1.000, ini 1.000, belum yang 4 juta, belum 8 juta. 1.000 itu diibaratkan satu tangkai pohon tumbuh 7. 1.000 kali 7, 7.000. Satu tangkai tumbuh 100. Berarti 7.000 kali 100, 700.000. Nyumbang 1.000 kemarin di mata Allah 700.000. Apalagi 4 juta. Ya Allah, subhanallah. 1.000 aja 700.000 di mata Allah. Apalagi yang kemarin demi kemaslahatan musola 4 juta kali kanan sudah itu 4 juta kali 7 kali 100. Subhanallah, majalah kita, simpanan kita. Jadi jangan sampai kita ngejar dunia terus, dunia mengajar ke anak, mengajar dari ini. Kita pikirkan juga buat akhirat kita. Kenapa? Yang namanya mati itu tidak memandang tua muda. Saya pun bisa meninggal duluan besok. Saya tidak tahu nih kapan
bisa meninggal besok ke sekarang. Intinya ya kita bersiap-siap. Dan amal ibadah kita yang sedikit ini, kadang yang sedikit kalau kita lakukan dengan istiqomah di mata Allah luar biasa. Itu yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, yang pertama dapat sudah kita amalkan, insya Allah Bapak Ibu sudah mengamalkan. Yang pertama, insya Allah amin, ya Allahumma amin. Yang kedua, insya Allah Bapak Ibu sudah mengamalkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada anak didiknya, tapi intinya dengan keikhlasan. Ingat, kunci dari keikhlasan, mengajarkan ke anak didiknya dengan keikhlasan, nyampe ilmunya ke anaknya, macam-macam ilmu, seni budaya, SBK, TIK, IPA, IPS, geografi, ekonomi, nyampe dari keikhlasan, insya Allah anak itu pintar, lulus nilai tinggi, menjadi wali kota, menjadi presiden. Itu juga amal jariah buat kita pribadi. Tapi ingat, mengajarkannya dengan keikhlasan, jangan dengan emosi. Kumpul tugas dan keikhlasan. Setelah pada keikhlasan itu menjadi amal jariah kita di madrasah ini. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ini yang kedua ini. Yang ketiga adalah membuat generasi-generasi kita anak yang soleh dan solehah yang bisa mendoakan kita nanti ketika kita wafat. Sudahkah kita memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada anak-anak kita di rumah Bapak Ibu? Nah ini pertanyaan ini yang bisa menjawab adalah diri kita pribadi. Yang bikin semangat itu loh. Kalau membaca Al-Qurannya masih panjang pendeknya keliru, tidak apa-apa, namanya juga pembelajaran. Sampai habis isi dompet. Kalau membaca Al-Quran yang tidak tahu huruf, biar kita ibadah jungkar balik, kepala di bawah kaki di atas tahajud kita, maka anak kita ini yang tidak tahu huruf tentang Al-Quran, maka ketika kita nanti akan memasuki selangkah dengan surganya Allah, anak kita di luar sana di neraka akan memanggil kita, ya Abi, ya Umi, ya Allah, tidak adil ya Allah, aku dimasukkan neraka tidak bisa tahu huruf Al-Quran, tidak tahu alif, ba, tasa, karena orang tua aku ya Allah sibuk dengan dunianya. Jangan sampai kita ini menjadi halangan menjadikan kita masuk dalam surganya Allah. Diajarkan juga kita anak-anak kita. Les lain 500.000. Sekarang gampang kok, ada TK-TPA. Saya guru TPA, infaknya di TPA itu 25.000. Itu pun ada yang bayar 3 bulan nunggak, 2 bulan nunggak. Kasihan guru TPA. Dapat tunjangan, iya tunjangannya berapa dari Pemkot? 300.000 sebulan. Saya bukan aja. Tapi gajinya dari masjid kadang dapat, kadang tidak dapat. Kenapa? Orang tuanya bayar nunggak, padahal cuma SP-nya 25.000. Tapi kalau yang lain-lain urus ini ratusan ribu, orang tua lancar. Buat kita pendidik jangan kita lupakan anak kandung kita, anak-anak kita, aset kita. Jangan sampai kita mau masuk ke dalam surganya Allah, satu langkah anak kita menyapa, ya Allah tidak adil ya Allah, aku masuk dalam api neraka karena orang tuaku ya Allah tidak mendidikku, tidak mengenalkan huruf-huruf hijayah, alif, ba, ta, sa, jim sampai ya Allah. Kalau masih salah panjang pendeknya tidak apa-apa, proses belajar. Yang parah, tidak pernah kita mengenalkan Al-Quran kepada anak kita. Anak kita tidak tahu huruf Al-Quran. Minimal kata huruf apa, bisa panjang pendek, sehingga dia bisa mengirimkan, kalau kita wafat meninggal nanti, mengirimkan surah Al-Fatihah kepada diri kita, mengirimkan surah ayat 4, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Terakhir, sebelum saya tutup yang ketiga, sudah 40 menit ini, kelamaan ini. Terakhir nih, yang pertama tadi adalah, yang kedua adalah sedekah jariah. Setelah kita sudah mengamalkan, tetap istiqomah kita mengamalkan, berbagi kepada sesama. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada anak kita dengan ikhlas, merupakan salah satu indikator amal jariah juga. Yang ketiga adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang akan mendoakan kita dan ketika kita meninggal kelak. Minimal anak kita bisa menjadikan surah Al-Fatihah. Itu minimal anak kita bisa doa
Allahumma firli dhunubi wali walidayya. Itu kemarin saya lihat itu ada wali kelas nge-share setoran doa kepada kedua orang tua sama sapu jagat. Luar biasa itu di MTS ini. Iya, saya menangis itu ngeliat itu. Saya ngeliat luar biasa ini. Penting ini loh ini. Ada anak, kamu bagi doa apa nak? Nggak tahu pak. Ah ya Allah. Doa buat kedua orang tua kamu sendiri nak. Minimal itu anak kita. Doa buat kedua orang tua kita dan doa sapu jagat. Itu harus di MTS harus bisa anak kita. Kalau kita meninggal siapa lagi yang baca doa? Masa buat doa buat kedua orang tua, buat kedua orang tua tetangga. Minimal itu yang bisa anak kita bacakan pada diri kita kalau kita meninggal. Itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah Kamu soal melihat bis Banjarmasin sama kita berdoa agar kita diwafatkan dengan husnul khotimah. Ya, itu terakhir ini. sekarang nggak ada. Berdoa agar kita diwafatkan dengan husnul khotimah. Apa husnul khotimah itu Bapak Ibu? Husnul hasanah, kebaikan baik. Khotimah, khatama yahtumu, penutup. Jadi menutup, ditutup dengan kebaikan. Jadi akhir hayat kita ditutup dengan kebaikan. Ini yang sangat kita harapkan Bapak Ibu. Kita meninggal diwafatkan dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Cuma satu aja ngoperasi itu. kita semua yang ada di sini diwafatkan Allah dan husnul khatimah. Ya, jadi beda, ada husnul, ada husnul. Ya. Walaupun ini Kalau tulisannya itu husnul, HUS, itu adalah penutup dari akhir hayat kita dan kebaikan-kebaikan. Bagaimana indikatornya? Kata Rasulullah SAW, "Bisa kalau muakhiruhu la ilaha illallah dakhulal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya membacakan kalimat la ilaha illallah, masuk surga kata. Indikatornya. Susah ya Ustaz ngelipat la ilaha illallah. Orang aja kalau meninggal itu tidak bisa berkata-kata. Yang di pikirannya itu, yang diingatnya setiap hari itu setan mengganggu kita di pikiran. Kalau orang sakaratul maut, minimal apa indikator husnul khotimah? Dia melaksanakan perbuatan baik selama hidupnya, dan di akhir hayatnya dia melaksanakan perbuatan baik. Anggap saja yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang terakhir yang kita lakukan. Titik juga. Kalau kita menganggap ini perbuatan kita, besok masih ada lagi kok. Jangan seperti itu. Anggap saja ini dengan bismillah. Saya mengajar bismillah, ini adalah perbuatan saya terakhir. Mudah-mudahan ya Allah berkatilah ya Allah di hari ini. Insya Allah husnul khotimah di akhir hayat kita. Jadi to be continued, bersambung itu betulnya. Pokoknya begitu. Kalau tidak salah begitu dia. Bersambung, berkelanjutan, melakukan perbuatan baik. Orang lafaz yang bisa la ilaha illallah, lisannya, lidahnya itu sudah terbiasa dengan perkataan thayyibah. Maka akan dilatih dari sekarang. Perbanyak membaca salawat. Wabil khusus hari Jumat ini, perbanyak membaca salawat di hari Jumat ini. Ini amalan yang sedikit yang saya pribadi tetap melaksanakan. Perbanyak baca salawat khusus di hari Jumat ini. Lisan-lisan kita dilatih dan perbuatan baik yang indah-indah. Kalau manggil orang yang tuas, sini sebentar, woi sini woi. Itu ya, melatih lisannya tidak baik seperti itu. Jangan, bahaya ini kalau kita nanti sakaratul maut susah. Kalau orang itu perbuatannya sudah baik setiap hari, maka insya Allah nanti akhir hayatnya husnul khotimah. Meskipun caranya berbeda, caranya meninggal dengan corona misalnya, tetapi setiap harinya dia adalah ustadz mubalik, bukan ustadz pokoknya dia orang yang baik setiap harinya, insya Allah itu husnul khotimah. Jadi indikatornya kesehariannya itu diisi dari perbuatan baik, meskipun akhirnya Allah menentukan takdirnya beda dengan kemauannya. Ada orang ya yang meninggal tidak baca apa-apa, meninggal dia. Tetapi dia salah satu orang yang pahamnya mengamalkan tasawuf. Tasawuf itu nafas aja sudah zikir.
Allah. Masya Allah. Allah. Itu sudah tasawuf. Masya Allah. Tidak dia hendak lagi membaca la ilaha illallah. Nafas itu zikir, matanya berzikir, tangannya berzikir. Ya, jadi mari kita melaksanakan ibadah-ibadah setiap hari ini, persiapan kita nanti sebelum kita nanti meninggal dunia. Kalau kita meninggal wafat di alam kubur, maka yang ada di kalau orang setiap Jumat sujud sajadah, Rabbana absarna wa samina farji'na na'mal sholihin muqinun. Kalau orang pernah salat sujud sajadah di Jumat subuh, Rabbana absarna, ya Tuhan kami, absarna, maka mata-mata kami, Rabbana wa samina, pendengaran kami, farji'na. Jadi ini orang penyesalan ketika di alam kubur. Dia berdoa kepada Allah, hidupkan aku ya Allah, barang sesaat, barang sehari, maka akan kugunakan absorna mataku, farjina, wasamina kuping-kupingku, kakiku, anggota badanku untuk beramal, beribadah sehari penuh hanya untuk ya Allah. Jadi kalau kita di dalam kubur itu adalah tidak bisa lagi sudah keluar. Orang banyak yang teriak, banyak minta dihidupkan. Kenapa? Pengen beramal. Dan jadi yang namanya sudah seperti itu, sudah segalanya sudah tidak bisa lagi berulang. Mumpung belum terjadi, kita masih dengan kesehatan yang luar biasa. Mari kita aplikasikan. Yang pertama tadi adalah beramal sebaik mungkin. Yang kedua adalah mari kita melakukan ibadah yang pahalanya mengalir, yang jatuhnya kepada diri kita. Yang ketiga adalah melakukan amal ibadah setiap hari yang akhir hayat kita, sehingga kita doa-doa kita bersama diwafatkan dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari pesan yang ketiga ini bisa kita amalkan, yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah SWT, ada salah dan hilaf datang dari saya pribadi. Masya Allah. Saya akhiri. Alhamdulillah sudah hujan sudah reda. Pantun Ustaz, pantun. Oh, pantun lagi. Pantun. Masak ayam beli bubur. Cakep. Masak ayam beli bubur. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.